Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman jadida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Mari kita mulai majlis kita belajar kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabb ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anwarus shalat al-babul awwal shalatul jamaah. Shalatul jamaah. Al-jama'atu masyru'atun bil kitab was sunnah wal ijma'. Amal kitab wa qawluhu ta'ala wa idza kunta fihim wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus salata an-nisa. Al-ayata amara Allah bil jama'ah fi halatil khawf ay asna'ul jihad fa bil amri awla awalam lam yakun maqrubatun wa an sunnah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah wa amal ijma' qad ajma'a as-sahabatu ala mashru'iyyatiha ba'da al-hijrati ja'a fi Ihya al-Ghazali an-Nabi Sulaiman ila akhirih. Hadirin jemaah sekalian ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab macam-macam daripada sholat. Satu kita bahas sholatul jamaah, walaupun sudah kita bahas, nanti kita ringkas apa yang belum kita jawab di dalam sholatul jamaah. Di bab yang lalu saya ingin kembali mengulang. Satu, kemarin kita bicara terkait dengan sujud. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Saya tekankan kepada kita semua di jamaah untuk memperbanyak sujud syukur atas semua nikmat yang telah Allah kasih. Ya, ini berkali-kali saya ingatkan di 3 sampai 4 kali pertemuan ini. Sebab kenapa kita ini kalau tidak diingatkan, terkadang kita sering dilalaikan atau melalaikan. Makanya dikatakan oleh Allah, fadzakir, ingat itu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa kalau kita ingat itu buat orang-orang yang mukmin kayak kita ini akan semakin kuat. Makanya saya ingatkan dari kemarin saya bilang, Pak, ayo kita biasain sujud syukur. Biasain. Kalau tidak dibiasakan, maka segala sesuatu itu jadi berat. Kita dapat nikmat apapun, biasain sujud syukur. Apa saja nikmat yang kita dapat, jangan tunggu banyak. Ya, kemarin Madzhab Imam Syafi'i mengatakan di hujum ni'mah, karena kita mendapatkan nikmat seperti umpama kahudusi waladin, kelahiran anak, atau kahudusi jahil, ataupun kita dapatkan kemuliaan keagungan. Ya, jadi saya ulang kembali kepada jamaah, ya, untuk kebaikan kita bersama, biasain. Kemarin saya kasih teori yang paling sederhana. Biasakan setelah sholat, sebelum kita pulang ke rumah, sujud syukur dulu. Syukur, ngomonglah di sujud syukur kita, alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar dapat ilmu. Mudah-mudahan
Bab yang kedua kemarin tentang orang-orang yang uzur dalam sholat. Orang-orang yang uzur dalam sholat itu yang sepakat ulama semua bahwasanya wanita yang haid dan wanita yang nifas itu boleh meninggalkan sholat dan tidak usah diqadha sholat yang ditinggalkan. Itu sepakat semua ulama. Yang kedua, orang yang zada aqluhu, orang yang hilang akalnya bimajnunin karena sebab gila, au bi'ilmadin atau disebabkan ayat, au bimaradin atau disebabkan karena sakit, au bisababil mubahin atau dengan sesuatu yang mubah. Kalau ada orang yang hilang akal disebabkan ini, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dia tidak usah mengqadha sholat yang ditinggalkan di saat dia gila, ayat, sakit, atau sesuatu yang mubah. Iqmah contohnya orang yang ayat, dari pagi dia ayat, baik ayat lagi, baik ayat lagi, baru segera, baru enakan bisa. Maka menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dia boleh tidak mengqadha sholat zuhur dan asar yang ditinggalkannya, karena pada saat itu dihiaskan bizawadil akli, orang yang hilang akal. Kemudian bisa bagi maradin, dia sakit, kemudian pingsan nih orang, pingsan. Dia pingsan dari jam 11, sadar-sadar isya, maka dia tinggalkan zuhur, asar dan maghrib. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Hambali, maka dia boleh untuk tidak mengqadha sholat yang ditinggalkannya di saat dia pingsan. Tapi ketika dia sadar, dia sudah wajib melakukan ibadah sholat. Walaupun mungkin saat itu dia belum bisa seger karena masih dalam kondisi lemah, ya. Atau bisa babin mubahin, atau sesuatu yang mubah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Misalnya orang kecelakaan, pingsan. Atau yang paling parah, komat, lah dirawat baru sadar dia, maka di saat dia koma boleh untuk tidak mengqadha sholat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Begitu juga kalau panjang melewati 5 waktu menurut mazhab Hanafi, boleh juga tidak meninggal, tidak mengqadha sholat. Nah, ini poin kedua, yaitu orang yang meninggalkan sholat disebabkan sesuatu yang, atau orang yang hilang akal disebabkan sesuatu yang mubah. Yang ketiga, mazhab aqluhu, kalau ada orang yang kehilangan akal bisa bagi haram, disebabkan sesuatu yang haram. Dicontohkan di sini kasariba muskirah, seperti orang yang minum minuman keras, dia mabuk, hampir nggak sadar. Jangan dibantuin buat jalan, padahal dia nggak kuat jalan. Orang mabuk kan begitu kadang-kadang. Iya. Jadi bawaannya kayaknya dia gagal, padahal buat dirinya serayang seroyong. Awas minggir, gua mau lewat. Jadi jalan nggak bisa, cuma mau lewat. Nah, itu kan orang yang tadi dalam kehilangan kesadaran. Nah, kalau dalam kehilangan kesadaran itu dia tidak diwajibkan sholat, cuma nanti kalau dia sadar dia wajib mengqadha sholatnya. Kalau sebab yang mubah enggak, tapi karena sebab yang haram maka dia wajib mengqadha sholatnya. Kan ada orang habis mabuk dan wah nggak sadar diri dah, gue tak tidur budak, bangun besok pagi. Bayangin dari tadi pagi bangun besok pagi, maka dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkannya di saat dia mabuk.
Walaupun pada umumnya ini biasanya ini saya nggak tahu juga biasanya kalau tukang mabuk jarang bayar. Bagaimana dia mau kodok dan gitu. Tapi fikih tetap membahas itu. Ya. Nah, atau zala aqluhu bitanawalida, dia hilang akalnya disebabkan karena apa? Minum obat bighairi hajatin, kalau bahasa kita overdosis. Ada orang minum obat overdosis sehingga teler. Dia pikir kalau minum 1 butir aja pusingnya hilang. Bagaimana kalau saya minum 1 strip 12? Pingsan. Nah, maka orang ini wajib mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena dia minum obat di luar batas atau overdosis. Nah, ini poin ketiga kemarin yang sudah kita bahas. Nah, poin keempat, orang yang murtad. Kalau ada orang Islam misalnya, kemudian dia keluar dari Islam karena menikah, dia keluar dari Islam, entah ikutin lakinya, entah ikutin bininya, dia keluar dari Islam. Ketika dia murtad keluar dari Islam, maka selama dia murtad kemudian gak lama dapat 5-6 tahun, dia balik lagi ke Islam. Menurut mazhab Imam Syafi'i, orang itu wajib mengqadha sholat selama dia tinggalkan Islamnya. Ya, ya taruhlah misalnya ada seorang artis, ya, tapi kawin tuh lakinya non muslim, ya, bapaknya muslim, dia pindah tuh ke agama lakinya. Lama sekian tahun lamanya, dia dibalik lagi ke Islam. Dulu pemeran film-film panas, karena mainnya siang-siang, maka jadi pemain film panas. Siang-siang kan panas dulu. Iya. Ada itu di YouTube, sekarang udah nggak laku orang yang dulu pemain film-film panas. Iya, kalau kerokan, kalau masuk angin, karena panas banget, kalau dikerokin pakai minyak angin. Nah, di ujungnya akhirnya kembali lagi ke agama Islam. Nah, selama dia tinggalkan itu, menurut mazhab Imam Syafi'i, dia wajib mengqadha sholat selama dia tinggalkan. Ya, itu poin keempat. Poin kelima yang kemarin juga sudah kita bahas. Wakata al-musafir wal maridu, begitu juga orang yang musafir atau yang sakit. Karena dia musafir, dia sakit, qabla al-iqamah was sihah, sebelum dia kerjain, sebelum dia baik, tahu-tahu dia meninggal dunia, mati orang. Maka menurut mazhab Hanafi, dia boleh membayar fidyah, yaitu fidyah sholatnya. Hanya di mazhab Hanafi dia bayar tuh fidyah sholatnya. Tukhadhu min sulusi mali, diambil dari harta yang dia miliki sepertiga untuk membayar utang daripada sholatnya. Nah, itu yang biasa dilakukan di kita. Ya, ada akad fidyah, ada fidyah puasa, ada fidyah sholat. Fidyah puasa ada dua, ada fidyah puasa, ada fidyah qadha puasa. Nah, kemudian ditambah satu dengan fidyah sholat. Dan kadang-kadang lagi akad fidyah kita dengar beras ini sebanyak sekian mud, sebanyak 360 mud, saya jadikan untuk membayar mud qadha sholatnya almarhum bulan bin bulan, sebanyak 360 waktu yang ditinggalkannya saya sedekahkan jamaah bagian luar, saya terima, saya wakilkan kembali, saya terima wakilnya. Beras ini 360 mud saya jadikan untuk membayar mud sholat almarhum bulan bin bulan, sebanyak 360 waktu yang ditinggalkannya saya sedekahkan jamaah bagian dalam. Yang di dalam itu juga ngomong, saya terima, saya wakilkan kembali. Yang di dalam jamaah ngomongnya begitu.
Ntar saya tinggal bilang lagi, saya terima wakilnya. Gitu. Nah ini menurut mazhab Hanafi ada namanya fidyatus shalah. Ya, sah min burrin, dari makanan pokok. Ya, karena kita nasi dari beras, maka banyak kita membayar fidyah sholatnya itu dengan beras. Tetapi yulahi bahwa anna sholata, sesungguhnya sholat itu adalah ibadatun badaniyatun. Sholat adalah ibadah badaniyah. Ya nggak bisa secara totalitas kemudian diganti dengan beras. Ini untuk kondisi-kondisi tertentu. Di situ dikatakan walakinna, akan tetapi al-wasiyatu mustahabbatun. Ya, walakin al-wasiyata mustahabbatun, dia kudu wasiat. Ntar kalau bapak kagak di umur, lo angkat fidyah sholat bapak bu, ya, iya, begitu pak. Ya, nah ini poin kelima. Poin berikutnya yang keenam, bahwasanya yang namanya qadha sholat menurut mazhab Imam Syafi'i yang dulu di makanin wa waqtil qadha. Menurut mazhab Syafi'i kalau kita mau qadha sholat maka dilihat juga dari makanin tempatnya, kemudian wa waqtul qadha dan waktu qadhanya. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwasanya kalau kita sedang musafir, bapak ini sedang bepergian jauh, lagi di Bandung, nginep di sono, kita sendiri mendapatkan dispensasi qashar sholat, dan bapak boleh juga di sono di Bandung sekaligus membayar qadha sholat. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, karena kita sendiri mendapatkan diskon jadi qashar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maka kalau bapak di Bandung lagi musafir kemudian mau mengqadha sholat, boleh zuhurnya juga diqadha 2. Tuh, kalau lagi musafir menurut mazhab Syafi'i begitu. Begitu juga sebaliknya. Dalam musafir bapak meninggalkan sholat atau dalam perjalanan kita di rest area mau sholat pakaian pada kotor, akhirnya sholat dengan apa yang kita punya sampai di rumah, kita mau iadah, mau ulang tuh sholat yang tadi kita kerjain qashar. Kalau sudah disampai di rumah menurut mazhab Syafi'i maka sholatnya tidak 2 lagi zuhur tapi 4 zuhur, 4 asar, 4 isya. Kenapa? Karena sudah sampai rumah. Ya. Nah, qadha juga poin berikutnya dikatakan segera kita bayar qadha, jangan ditunda. Misalnya kita ketiduran, bangun-bangun dari jam 11 kita bangun isya karena saking lelahnya, maka segera tuh habis bangun rapi-rapi, segar, udah enakan, segera bayar sholat zuhur, asar, maghrib dan isya yang ditinggalkan di saat dia tertidur. Atau mungkin karena kesibukannya dia lupa belum sholat, astagfirullahaladzim, belum sholat zuhur dan asar. Nah, segera sholat zuhur, setelah itu baru sholat asar. Ya, nah, itu kewajiban kita membayar qadha sholat dengan segera. Poin berikutnya, bahwasanya soal waktu membayar qadha itu yang baik adalah di waktu-waktu sholatnya. Kita qadha zuhur yang enak di zuhur, kita sudah qadha asar yang enak di asar, supaya gampang memahami, mengetahui sholat qadha
itu. Nah kemudian bagaimana kalau ada orang aneh kayaknya udah nggak bisa deh hitung berapa banyak sholat yang ditinggalkan mungkin dari mudik nggak pernah budaya, baru sekarang aja dari tua-tuaan kita udah enakan dikit, udah sadar kita baru beneran ini nggak mau sholat, itu gimana? Bayar aja udah, nggak usah dihitung. Ya, sebab kalau kita ngitung-ngitung takut kita jadi males. Iya, jadi pusing kita 365 hari. Setahun kan 365 Pak. 365 kali 5. Nah hitung aja. Udah 1.700 lebih tuh waktu yang ditinggalin. Nah kalau hitung-hitung, aduh, kayaknya gak bercanda. Jangan udah sholat aja, kerjain aja. Sebab begini, besok kalau meninggal dunia, siapa yang bakal bayarin kodok sholat kita? Siapa yang bakal bayarin kodok puasa kita? Siapa yang bayarin? Anak-anak kita. Kayaknya berat. Ya buktinya apa? Buktinya kita sampai hari ini kita belum bayar kodok apa minyak kita. Apalagi kita anak-anak kita. Nah, makanya saya anjurin lebih baik hari ini kita bayar. Ada waktu sempat lengah sholat lah. Ada waktu sempat luang nggak kemana-mana, bayar dah kodok puasa Senin, Kamis, bayar kodok puasa Ramadan. Sebab dainullah, hutang kepada Allah itu ahaqqu ayyuqda, segera dibayarin, jangan pakai nunggu-nunggu. Kadang-kadang orang tada kalau kau udah tuaan, iya kalau tuaan sehat, kalau tuaan kagak sehat, tada kalau ya agak enakan dikit. Biar kata masih kurang enak, sanggup kerjain. Makanya kenapa saya dorong Bapak itu untuk senantiasa kita semua ini sujud syukur supaya Allah tambah terus nikmat kita, sehingga kita bisa membayar hutang-hutang sholat yang dulu pernah kita tinggali di masa-masa kita muda. Bayar Pak. Ya, nah ini terkait dengan bab yang lalu, karena kita akan masuk ke bab yang baru, harus saya simpulkan dulu supaya ini biar ingat. Ya, ntar yang lupa nih kagak ngerti lagi dah. Iya, dikit aja belum ada yang kita jalanin Pak. Ya, sampai sini ada yang ditanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau kita membayar qadha sholat, boleh dikerjakan di waktu tahrim, di waktu yang diharamkan sholat, boleh. Misalnya habis sholat subuh ada orang yang mau qadha subuh, boleh nggak? Boleh. Kan habis subuh nggak ada sholat, iya. Habis subuh nggak ada sholat lagi kecuali dia bayar utang. Karena bayar utang itu hukumnya wajib. Qadha sholat hukumnya wajib karena bayar utang. Boleh. Habis asar misalnya Bapak pengen sholat lagi qadha asar, boleh. Yang tidak boleh itu kalau habis asar sholat sunnah. Habis subuh di sholat sunnah nggak boleh. Ntar kalau mau sholat sunnah duha aja, atau yang lebih dekat syuruk, ya jadi boleh. Di waktu-waktu haram, di waktu-waktu tidak boleh mengerjakan sholat, boleh mengerjakan sholat di
waktu itu di saat waktu tahrim, boleh untuk membayar obok sholat. Jadi Pak. Ya, sholat Jumat di pondok bisa. Sholat Jumat nggak bisa diqadha, qadha itu dohor. Bayar dohor. Nah kalau Jumat itu kan ngumpulin orang. Nah khotib siapa? Iya, repot, kegedean biayanya. Iya kumpulin apa yang saya mau qadha Jumat. Tolong Pak Ustadz jadi khotib ya. Kok nggak bisa. Jadi kalau dulu pernah meninggalkan sholat Jumat, dibayarnya dengan sholat zuhur, gitu. Jadi nggak ada qadha Jumat. Iya repot dah udah Jumat, ada khotib di makmum. Jadi kalau pakai madzhab Syafi'i kudu kumpulin 40 orang, repot. Iya ngapain berarti hari Minggu tuh Jumatan nggak mau qadha Jumat, kagak enak banget ini. Jadi cukup dengan membayar dengan sholat zuhur saja. Ya. Ada lagi? Ada lagi Pak? Kalau yang mau nanya silakan ya. Tentang bab sholat berjamaah. Sholat jamaah itu al-jama'atu masyru'atun. Jamaah itu disyariat, artinya disyariatkan bil kitab ada di dalam Al-Quran was sunnah, dan juga sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi wal ijma'. Amal kitab adapun yang ada di dalam Al-Quran terkait perintah berjamaah yaitu dalam surah An-Nisa, wa idza kunta, dan apabila anda fihim di tengah-tengah mereka fa'aqamta lahumus sholata, maka kerjakanlah sholat bersama dengan mereka. Nah di sini amarallahu bihi bil jama'ati fi halatil khawfi asna al jihad. Ayat ini turun ketika terjadi peperangan. Artinya di tengah-tengah peperangan aja masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Di tengah-tengah peperangan masih disuruh sholat berjamaah. Nah itu satu di antara dasar yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian wa ammas sunnah, adapun dasar daripada sholat berjamaah yang ada di dalam hadis, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah. Hadis yang biasa kita dengar, kalau kita sholat berjamaah itu lebih baik, lebih bagus, lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Bedanya 27 derajat. Satu hadis mengatakan bedanya 25 derajat. Ada juga yang mengatakan ya antara 1 derajat dengan derajat yang lain, kalau ukuran akhirat jaraknya 500 tahun. Jadi kalau hitungan 27 derajat misalnya contohnya umpamanya itu 500 tahun, tinggal dikali aja 27 derajat dikali 500 tahun, segitu hasilnya. Jadi masih yaitu jarak hitungan akhirat antara satu lubang ke lubang yang lain itu jaraknya 500 tahun. Jadi ketika ada orang yang diberikan masa 10 sekian, itu jaraknya hampir 500 tahun perjalanan. Coba orang kalau jalan selama 500 tahun sampainya di mana? Segitu ukurannya. Ya. Nah, ini hebatnya sholat berjamaah. Nah, kemudian wafatuha, adapun keutamaan daripada sholatul jamaah kama dzukira fil hadis, disebutkan di dalam hadis itu annaha afdalu min sholatil munfaridi bi 27 darajah. Wa anna bi kulli khatwatin ilaiha hasanatun wa rafa'at darajah. Bahwa satu langkahnya saja satu kebaikan, satu derajat yang diangkat
kama fi hadisi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mas'ud, man sarrahu, kalau ada orang yang ayyulqiyallahu ta'ala badan muslimah wal yuhafiz ala haula'i sholawat haitsu yunadi bihinna fa inna Allah ta'ala syuri'a lakum, ya, sunanal huda wa annahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalliya hadal munkhalid fi baitihi. Jadi bagaimanakah Allah memerintahkan kepada kita itu untuk melakukan sholat bersama-sama, artinya sholat berjamaah, ya. Wa annaha aidan nurul muslimi yaumal qiyamah kama fi qaulihi basyaral, kabarkan, ya, dengan kabar gembira buat siapa, bagi orang-orang yang ilal masjid bin nurin, dengan cahaya yang Allah akan kasih. Kemudian dikatakan juga bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ya'lamun nas, seandainya manusia itu tahu ma fi iltiqa was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayyantahu alaihi, kalau manusia tahu begitu hebatnya sholat berjamaah, begitu hebatnya saf yang pertama, maka mereka akan berebut, kata Nabi. Ya, maka di sini dikatakan juga sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisful lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah ammal aslu fa innaha sholatul wusta. Jadi begitu hebatnya sholat berjamaah. Jadi gini, seandainya Bapak belum bisa berangkat ke masjid, bisa juga berjamaah dilakukan misalnya di tempat lain. Yang terpenting konteksnya adalah jangan tinggalkan berjamaah. Dari sholat 5 waktu minimal 1 waktu. Syukur-syukur bisa 2 waktu. Alhamdulillah kalau bisa 3 waktu. Dan berkah kalau bisa 5 waktu. Beruntung orang yang bisa mengerjakan 5 waktu secara berjamaah. Makanya Nabi mengatakan, man shallal isya, kaitan kita melakukan sholat isya di jama'atin, dengan melakukan secara berjamaah, faka'an nama, seakan-akan kita ini nanti lipat kita sholat isya berjamaah, faka'an nama, seakan-akan kita sholat lail, sholat nisfal lail, kita seakan-akan udah sholat setengah malam. Nah, hitungan setengah malam gimana? Nah, hitungan setengah malam begini, isya jam berapa, subuh jam berapa. Seandainya isya jam 7, subuh jam setengah 5, 7 hitungannya 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, taruhlah 10 jam dibagi 5. Ini hitung-hitungan aja. Maka hitungannya 7 tambah 5, 12. Kalau kita sholat berjamaah isya ini, seakan-akan kita lipat sholat dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi, nggak berhenti sholat kita kerjain. Saya belum pernah habis maghrib lanjut isya sampai jam 1 baru saya selesai, belum pernah. Tapi dengan kita sholat isya berjamaah, ahlinya semacam ini. Maka Nabi mengatakan juga, wa man shalla subha, kalau ada yang mengerjain sholat subuh di jama'atin berjamaah, maka annama shallal laila kullah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Bayangin dari jam 7 sampai jam 5
Nabi memberikan solusi yang ringan buat kita. Kalau memang kita belum sanggup mengerjakan sholat semalam suntuk, jangan tinggalkan subuh berjamaah. Seandainya, saya katakan seandainya kita belum bisa hadir di musola, di rumah bersama dengan istri dan anak-anak. Iya. Artinya apa? Kita tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Begitu besar nilai pahalanya. Ya, nah ini makanya sholat berjamaah itu kenapa sangat ditekankan? Ya, tujuannya supaya kita bisa dapat berlimpah-limpah kebaikan yang Allah kasih buat kita berjamaah. Ya, nah nanti pertemuan yang akan datang baru fadilah-fadilah dulu saya cerita terkait dengan sholat berjamaah. Banyak luar biasa ini. Supaya tambah motivasi kita nih, supaya kita bersemangat untuk sholat berjamaah. Walaupun memang sudah ditahu bahwa kalau sholat berjamaah beratnya luar biasa. Ya, ini yang saya ingat. Kita tutup majlis kita dengan Tuhan wa ta'ala mengampuni dosa kita, terima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semua dari bala bencana musibah, penyakit zahir dan batin. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Allah berulang rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, wakaf, penyumbang, donatur dari musabah dan majlis kita ini. Kita doain semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang melimpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah SAW, terhindar dari wabah dan penyakit. Dan saya mohon didoakan pembangunan dan pemekaran pondok pesantren yang saya berikan masih berlangsung. Mohon didoakan, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan, wakafkan hartanya. Insyaallah semua akan diganti atau dengan penggantian yang terbaik, hajatnya dikabul, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi